Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Desain Pembuatan Alat Peraga IPA. Kami membuat alat yang berjudul Biringano, Bidang Miring Arduino Uno. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Satrio Agung Pamungkas dengan NPM 2020 425 00061 dan Muhammad Fatah Hafri Takwandi dengan NPM 2020 425 00063. Tentang alat kami, Biringano Bidang Miring Arduino Uno memanfaatkan sensor inframerah dan LCD 16x2 I2C yang untuk menghitung waktu mobil benda ketika meluncur pada bidang miring secara otomatis. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan. Ada 8 alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama, kami menggunakan Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan pengendali mikro dengan sumber terbuka yang berbasis mikrokontroler microchip ATmega 32P. Arduino dikembangkan oleh Arduino.cc dan awalnya dirilis pada tahun 2010. Arduino Uno memiliki 14 pin input atau output digital, 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, dan lainnya. Mengapa kami menggunakan Arduino Uno? Karena Arduino Uno adalah papan pengendali mikro yang populer untuk pemula dan profesional. Papan ini mudah digunakan dan dipelajari, dan memiliki berbagai fitur yang membuatnya cocok untuk berbagai macam proyek. Yang kedua, kami menggunakan sensor Proximity E18. Adalah sensor inframerah yang digunakan untuk mendeteksi objek dalam jarak tertentu. Sensor E18 bekerja dengan memancarkan gelombang inframerah dan mendeteksi pantulan gelombang tersebut dari objek yang dituju. Jika ada objek yang berada dalam jarak deteksi sensor, maka sensor akan mengeluarkan sinyal digital high. Sebaliknya, jika tidak ada objek yang berada dalam jarak deteksi sensor, maka sensor akan mengeluarkan sinyal digital low. Yang ketiga, kami menggunakan breadboard. Adalah papan yang digunakan untuk merakit rangkaian elektronik tanpa penyolderan. Papan ini memiliki lubang-lubang yang disusun dalam pola tertentu, sehingga komponen elektronik dapat dipasang dengan mudah dan cepat. Untuk memasangkan komponen elektronik pada breadboard, cukup memasukkan komponen ke dalam lubang yang sesuai. Pastikan kutub positif dan negatif komponen elektronik terpasang dengan benar. Selanjutnya, kami menggunakan kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya. Kabel jumper digunakan untuk berbagai kebutuhan kelistrikan, seperti menghubungkan 2 titik atau lebih, menghubungkan 2 komponen elektronika, menghubungkan rangkaian listrik, dan lain-lain. Kabel jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya. Kabel jumper terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti tembaga dan PVC. Alat berikutnya yang kami gunakan yaitu adaptor 12 volt. Adaptor 12 volt adalah perangkat yang mengubah arus listrik bolak-balik atau AC menjadi arus listrik searah atau DC dengan tegangan 12 volt. Adaptor 12 volt biasanya digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik yang membutuhkan tegangan 12 volt seperti lampu LED, kamera CCTV, dan mainan elektronik. Bahan selanjutnya yang kami gunakan adalah kayu. Kayu yang kami gunakan dengan ukuran 6x80 cm yang berjumlah 4 buah. Kami gunakan kayu ini untuk menopang dan sebagai alat kami. Selanjutnya, kami menggunakan push button atau tombol tekan. Tombol tekan adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan sirkuit listrik dengan cara ditekan. Tombol tekan umumnya memiliki kontak yang tidak bisa dibedakan satu sama lain. Tombol tekan digunakan untuk berbagai macam keperluan antara lain pengontrolan perangkat, pemilihan menu, dan eskalasi keadaan. Yang terakhir, kami menggunakan LCD 16x2 I2C. Adalah layar tampilan kristal cair atau liquid crystal display yang memiliki 16 karakter dan 2 baris. LCD ini menggunakan antarmuka I2C untuk berkomunikasi dengan microcontroller. Berikut adalah cara kerja alat kami. Dimulai dari fase mulai, yaitu nyalakan alat dengan mencolokkan kabel adaptor ke listrik pada bagian belakang alat dan tunggu beberapa saat alat hingga alat tersebut siap dipakai.
Yang kedua, proses. Siapkan benda yang ingin digunakan untuk perhitungan. Benda tersebut bisa menggunakan mobil mainan dengan cara menaruhkannya pada bagian atas sensor dan setelah itu diluncurkan. Fase selesai. Setelah selesai, layar akan menampilkan waktu yang dibutuhkan benda dari atas hingga ke bawah secara otomatis. Berikut adalah videonya. Setelah melakukan cara kerja alat, selanjutnya proses yang akan kami lakukan adalah analisis data. Dengan massa sebagai contoh 0,7 kg, waktu tempuh yang diperlukan benda tersebut yaitu 0,5 second. Selanjutnya untuk percobaan kedua hingga kelima, sama seperti percobaan pertama, dan diulang kembali. Kesimpulan untuk alat ini adalah Biring Nano menggunakan sensor inframerah dan ditampilkan dalam layar LCD I2C dengan ukuran 16x2. Alat ini hanya sebagai penghitung waktu saja yang berbasis Arduino Uno. Kelebihan alat ini menghitung waktu secara otomatis dan kekurangannya hanya menghitung waktu otomatis saja. Terima kasih sudah mendengarkan video kami hingga selesai. Semoga video ini dapat menginspirasi Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang alat-alat elektronika. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.